Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Ada sebuah kisah seorang pasutri. Mereka sedang berlibur ke Bali. Namun siapa sangka, alih-alih berlibur menyenangkan, mereka malah menginap di hotel angker. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai, alangkah baiknya kalian santaikan dulu diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Hari yang sangat kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari di mana kami akan liburan ke Bali. Seperti yang sudah direncanakan, hari pertama kami akan menginap di Denpasar. Tinggal di salah satu hotel di kawasan Kuta. Tidak perlu diceritakan lagi, di hari pertama ini, semuanya berjalan normal dan menyenangkan. Hari kedua barulah kami akan menuju Ubud. Sengaja kami memilih Ubud karena memang menginginkan suasana alam pesawahan untuk healing yang menyenangkan. Tapi baru pada sore harinya, kami akan berangkat menuju hotel di Ubud, tempat kami akan menginap. Perjalanan kira-kira 1 jam lebih harus kami tempuh dari Denpasar menuju lokasi hotel. Namun, sepanjang perjalanan, lagi-lagi kami disuguhkan oleh pemandangan yang tidak pernah membosankan. Semakin dekat ke Ubud, semakin banyak gelaran pesawahan jadi pemandangan indah. Sungguh memanjakan mata. Tak terasa menjelang pukul 6 sore. Setelah melalui jalan yang berliku, kami hampir sampai menuju lokasi hotel yang letaknya tidak di tengah kota. Kami harus melewati pedesaan yang masih tergolong sepi, dibantu dengan aplikasi penunjuk arah. Kami mengikuti arah jalan yang harus kami lewati. Sebenarnya tidak terlalu susah. Namun memang ke hotel ini bisa dibilang agak berliku. Beberapa kali kami harus melewati pemakaman umum, sepi dan juga menyeramkan. Nah, ketika sudah sangat dekat dengan gerbang pintu masuk hotel, kami melihat ada pemakaman umum yang cukup besar. Lagi-lagi terlihat sangat sepi dan kosong. Aku dan istriku saling diam ketika melewatinya karena suasananya sedikit berbeda. Kok dekat kuburan sih, Pih? Tanya istriku. Pertanyaan yang gak memerlukan jawaban. Aku hanya diam saja. Gerbang bergapura besar khas Bali berdiri di tengah-tengah pepohonan. Di antaranya ada jalan kecil yang agak sempit. Kalau harus dilalui 2 kendaraan berpapasan, pasti salah satunya harus mengalah. Kami memasukinya. Pak Satpam dengan ramah memberikan petunjuk di mana kami harus menuju lobi. Ada satu kolam taman besar yang tengah-tengahnya berdiri patung berwarna putih yang besar. Kami harus memutar lingkaran tengah sekelilingnya untuk sampai ke lobi. Kesan pertama dari halaman depan saja, hotel ini terlihat cukup besar. Ruangan lobinya berbentuk rumah panggung dengan suasana yang nyaman. Ada yang menarik perhatian. Lobi besar ini ternyata hanya ada satu orang saja yang terlihat, yaitu wanita cantik yang duduk di belakang meja penerima tamu. Dengan ramahnya dia menyapa kami. Selanjutnya, istriku yang melakukan proses check-in, sementara aku melihat-lihat sekitar. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bangunan lobi yang besar ini berbentuk seperti rumah panggung. Jadi ada satu balkon di sisi kanan. Dari situ kita bisa melihat sekitar. Aku berdiri di balkon tersebut. Dari balkon aku melihat pemandangan yang cukup asri. Tapi karena sudah menjelang malam, jadinya tidak seterang tadi siang. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa melihat rindangnya pepohonan hutan kecil yang jaraknya hanya belasan meter dari tempatku berdiri. Pemandangan yang sungguh indah.
Dari tempat ini aku dapat melihat ada jalan kecil yang terlihat hanya untuk pejalan kaki atau sepeda. Jalan kecil ini aku tidak bisa melihat dengan jelas menuju kemana. Tebakanku itu adalah sebuah ruangan atau entah ruangan apa. Sore Pak, tiba-tiba ada suara orang yang menyapa. Ada yang sedang duduk di kursi yang letaknya berada di ujung jalan kecil tadi. Tempat duduknya hampir bertahan di bawah balkon tempat aku berdiri. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih bercelana panjang berwarna hitam. Terlihat seperti pegawai baru atau karyawan yang sedang magang. Sore, balas aku menyapa pemuda tersebut dengan ramah dengan senyumanku. Karena jarak kami hanya beberapa meter saja, jadi aku bisa melihat dengan jelas. Setelah bersapa, kemudian pemuda itu memutar ke depan ke hutan kecil di hadapan saya ini. Aku juga waktu itu menatap ke depan. Tak lama kemudian, aku melihat ke bawah. Dan saat melihat ke bawah, tak berapa lama istriku memanggil. "Pih, udah yuk." Ternyata proses check-innya sudah selesai. Sebelum mendekat, refleks aku menoleh ke bawah ke tempat di mana pemuda berbaju hitam putih itu duduk. Tapi anehnya, ternyata dia sudah tidak ada di tempatnya. Kursinya sudah kosong. Mungkin sudah masuk lagi ke ruangan, pikirku waktu itu. Tapi masa? Hanya dalam 3 atau 4 detik saja, kok sudah tidak tampak? Tapi ya sudahlah, aku tak terlalu khawatir. Setelah itu aku langsung menghampiri istriku. "Nanti kendaraan bisa diparkir di tempat itu saja ya Pak. Petugas kami akan mengantar Bapak dan Ibu menuju kamar." Mbak resepsionis itu mengatakan demikian, sambil menunjuk ke arah lapangan di samping bangunan lobi ini. Ternyata, hotel ini berkonsep villa. Salah satu peraturannya, kendaraan diberi tempat parkir khusus, tidak boleh masuk ke lingkungan hotel. Jadi para tamu harus berjalan kaki untuk menuju kamar atau villanya masing-masing. Sebenarnya itu tidak masalah, karena kami melihat lingkungan hotel ini sangat asri dan bersih. Tampak banyak pepohonan yang cukup rindang. Jadi untuk berjalan kaki tidak terlalu memberatkan. Apalagi sepanjang jalan, kami bisa menikmati pemandangan. Tampak hotel ini sangat luas. Jumlah kamar dan villanya cukup banyak. Mungkin sekitar 50-an. Ada yang bentuk kamarnya berderet, ada pula yang bentuk rumah yang jarak satu dengan yang lainnya berjauhan. Sepanjang perjalanan, kami menemukan banyak taman kecil dan indah, lengkap dengan kursi dan meja di tengahnya. Dan terdapat pula 3 kolam renang. Kolam renang ini biasa digunakan oleh seluruh tamu, begitu menurut pegawai yang mengantar kami. Meski hari sudah agak gelap, tapi kami masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Secara keseluruhan, lingkungan hotel ini tampak indah dan tenang. Tempat yang pas bagi kami untuk menenangkan diri. "Itu Mas, kamarnya." Setelah kira-kira 5 menit kami berjalan, akhirnya pegawai hotel ini mengantar kami dan bilang begitu. Dia menunjuk ke salah satu kamar yang berderet, berisikan 5 bangunan yang menempel. Dan lagi kami melihat ada taman, dan kali ini letaknya tidak jauh dari posisi kamar yang nantinya akan kami tempati. Taman ini tidak terlalu luas, tapi ada beberapa kursi besi lengkap dengan meja kecil dan beberapa pohon rindang yang juga berada di dekat taman tersebut. Di taman ini terlihat tampak nyaman. Saya juga melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk santai sambil memperhatikan anak kecil. Tampak anak kecil itu sedang bermain. Kami sempat berpandangan dan saling melemparkan senyum. Sepertinya bapak dan anak itu adalah tamu di sini. Aku berpikir begitu. Hanya berjarak belasan meter dari taman tadi. Akhirnya kami sampai. "Ini dalamnya Pak," ucap pegawai hotel itu sambil membuka pintu. Lalu kami masuk. "Wah, kamarnya besar ya Pih," ucap istriku pelan waktu itu. Memang benar.
Tampak kamar ini cukup besar. Setelah melewati pintu, di sebelah kiri adalah letak toilet. Toiletnya juga terlihat dengan bedroom yang cukup besar di dalamnya. Selain itu, isi kamar memang tidak berbeda seperti hotel-hotel lainnya. Ada tempat tidur, meja, kursi, dan televisi. Namun bedanya, tempat tidur ini berdesain kuno berbahan kayu, dilengkapi dengan kelambu tipis di sekitarnya. Dan tentu saja di belakangnya ada kolam renang kecil. Kolam renang ini adalah kolam renang pribadi. Kolam renang ini berhadapan langsung dengan area pesawahan, tanpa ada pagar pembatas. Tapi karena kami waktu itu sampai hari sudah mulai gelap, jadinya pemandangan di belakang tidak terlalu terlihat. "Terima kasih ya mas," ucapku kepada pegawai hotel itu. Tak berapa lama ia lalu berpamitan. Setelah itu kami mulai beres-beres. "Pih, tas hitam yang satu lagi kemana ya? Kok nggak ada?" "Waduh, apa ketinggalan di mobil atau di lobi hotel ya? Nih, coba aku telepon dulu ya. Siapa tahu ketinggalan di sana." Aku bilang begitu seraya memegang gagang telepon untuk menghubungi lobi hotel. Setelah itu, aku terlibat percakapan dengan staf resepsionis. Di ujung telepon, aku menanyakan keberadaan tas kami tersebut. Namun, ketika masih dalam perbincangan, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. "Bentar, Mbak, ada yang mengetuk pintu. Nanti saya telepon kembali." Aku bilang begitu lalu menutup percakapan di telepon. Aku membuka pintu karena istriku sedang berada di toilet. Setelah aku buka, "Pak, ini tasnya tadi ketinggalan di lobi." Aku melihat pemuda yang berdiri di balik pintu itu. Seakan aku seperti mengenalnya. Pemuda itu berkemeja putih berlengan panjang, bercelana hitam. Yah, aku mengenalnya. Ini adalah pemuda yang tadi aku lihat sedang duduk di bawah gedung lobi. "Oh iya, makasih ya kok cepet, padahal baru saja nelpon di lobi." "Iya, tadi saya lihat tas Bapak ketinggalan, makanya saya antar ke sini." "Oh gitu, ya udah makasih ya." "Sama-sama Pak." Kemudian pemuda itu langsung pamit pergi. Dia berbalik badan sambil tersenyum, meninggalkan aku yang masih berdiri di pintu. Padahal waktu itu aku masih penasaran, benar dia atau bukan yang aku lihat di lobi tadi. Tapi ya sudahlah, aku lalu menutup pintu. Selanjutnya malam pun bergulir. Di belakang yang sudah saya katakan tadi, ada kolam renang kecil terbuka tanpa atap. Di sebelah tempat kolam itu ada gazebo kecil. Nah, di gazebo inilah aku dan istriku berbincang menikmati malam dan pemandangan area pesawahan. Sempat berbicara tentang keadaan hotel ini yang sepi pengunjung. Tapi kami berasumsi, mungkin karena hari sedang libur, atau bukan musim liburan juga. Perbincangan kami terus berlanjut sampai pukul 11 lewat, nyaris di tengah malam. Nah, ketika sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba kami mendengar ada suara percakapan dari kamar sebelah. Kamar kami ini berada di tengah-tengah, jadi di sebelah kiri dan kanan ada kamar lain, hanya dipisahkan oleh dinding setinggi kira-kira 2 meteran. Jadi kami bisa dengan mudah melihat ke kamar sebelah karena dinding ini. Kami saling berpandangan ketika mendengar dua suara tersebut. Ada dua suara yang kami dengar, yaitu suara bapak-bapak yang sedang berbincang dengan anak kecil. Anak kecil itu sepertinya perempuan, karena kedengarannya seperti itu. "Kayaknya bapak sama anak yang tadi di taman itu, Mi," bisiku kepada istriku. "Di taman mana?" Istriku bertanya balik. "Itu tadi di taman depan, pas baru datang, Papi lihat ada bapak-bapak sedang ngeliatin anak kecil yang lagi main." "Ah, aku nggak lihat loh, Pi." "Ah, masa gitu? Masa Mami nggak lihat?" "Beneran ya? Apa aku nggak terlalu merhatiin kali, Pi?" Jadi, istriku merasa kalau dia tidak melihat ada orang di taman tadi. Padahal aku jelas-jelas melihat ada seorang bapak-bapak bersama anak yang berumur masih kecil, yang aku yakin mereka masih berada di sebelah kamarku ini.
Setelah sedikit perbincangan pelan itu, kami jadi diam. Perhatian kami teralihkan ke perbincangan bapak dan anak di sebelah. Karena mereka berbincang tidak terlalu keras, jadi kami tidak terlalu mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Aku penasaran, aku berkata begitu kepada istriku. Lalu aku bangun dari duduk dan tujuan untuk mengintip ke sebelah. Pih, jangan Pih. Istriku menarik dan menahan supaya aku mengurungkan niatku. Tapi aku tetap penasaran, tetap ingin melihat ke sebelah. Tak perlu usaha berlebih, aku cukup berdiri di atas gazebo. Sudah tampak suasana kamar sebelah, meski tidak semuanya. Aku juga tidak bisa melihat sosok bapak dan anak yang sedang berbincang itu. Tapi bisa dilihat dengan jelas kalau kamar sebelah itu gelap gulita. Sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Sungguh gelap. Dari teras sampai isi kamarnya terlihat gelap. Sementara itu, perbincangan bapak dan anak perempuan itu masih saja terdengar. Sebelah gelap banget. Kok pada ngobrol gelap-gelapan ya? Aku bilang begitu kepada istriku ketika sudah kembali duduk di gazebo. Mungkin mereka memang suka gelap-gelapan. Biarin saja. Lagi pula ngapain sih papi ngintip-ngintip segala? Ucap istriku. Suka tidak suka, kami jadi terus mendengarkan perbincangan di sebelah. Karena terdengar cukup menarik perhatian. Cukup lama kami mendengarkan. Yang awalnya gak ada perasaan apa-apa, sampai ketika merasa ada yang aneh. Sebelumnya terselip tawa dan canda, tapi lama-kelamaan berubah menjadi tangisan lirih sang anak perempuan. Sementara si bapak seperti sedang berbicara dengan nada sedih. Aku dan istriku menyadari hal itu. Kami saling berpandangan, saling bertanya. Lama-kelamaan makin aneh. Anak perempuan itu tiba-tiba berubah. Kadang tertawa ceria, lalu menangis terseduh-seduh. Pih, aku jadi merinding. Istriku berbisik. Aku juga merasakan hal tersebut, merinding. Lalu aku memberikan kode tanpa bicara, mengajak istriku masuk ke dalam kamar. Nah, ada yang aneh dan cukup menakutkan ketika kami sedang berjalan di tepi kolam menuju pintu. Tiba-tiba kami mendengar suara di sebelah. Mau kemana? Begitu katanya. Dan saya yakin kalau suara itu adalah suara bapak yang berada di sebelah. Otomatis saya dan istri saya langsung kaget. Setelah mendengar suara belum kemana, berikutnya terdengar suara cekikikan anak kecil. Dan kami yakin kalau itu adalah cekikikan anak kecil yang ada di sebelah. Kami berdua langsung merasakan merinding. Kami yang sempat berhenti langsung kembali melangkah cepat masuk ke dalam kamar. Kami langsung menutup pintu, lalu duduk di atas tempat tidur. Tampak istriku terlihat cemas. Aku berusaha menenangkan diri dengan mengatakan kalau tadi hanya salah dengar saja. Tidak mungkin, Pih. Orang jelas-jelas suaranya itu negur kita. Udahlah, Mi, yuk kita tidur saja. Ucapku coba menenangkan istriku. Kira-kira sudah pukul 1 malam. Aku masih terjaga di atas tempat tidur. Sementara istriku sepertinya sudah nyenyak. Aku tidak bisa memastikan posisi, karena posisi tidurnya memunggungiku. Jujur saja, setelah kejadian di gazebo tadi, aku jadi sedikit was-was. Ada perasaan menyesal. Kenapa berani-beraninya aku coba mengintip ke kamar sebelah. Jadi akhirnya begini. Setelah berada di dalam kamar, beberapa kali aku masih mendengar suara tawa anak kecil itu dari kamar sebelah. Samar-samar tapi masih terdengar. Itulah salah satu penyebab aku masih belum bisa tidur. Lampu kamar sengaja tidak aku gelapkan seluruhnya. Lampu di dekat pintu depan dan lampu kamar mandi aku biarkan menyala. Kamar mandi dan kamar tidur ini dipisahkan oleh dinding yang sebagian besarnya terbuat dari kaca bening. Jadi dari tempat tidur kami dapat melihat langsung ke dalam kamar mandi. Begitu juga sebaliknya. Tentang dinding kaca kamar mandi ini sebelumnya tidak masalah. Tapi ketika sudah tengah malam begini, ditambah kejadian aneh tadi, aku jadi sedikit was-was. Menoleh sedikit ke kanan, aku sudah bisa melihat ke dalam kamar mandi yang besar ini. Masih jam 1 lewat sedikit ketika aku mendengar sesuatu. Ada suara dialog lagi. Tapi kali ini,
Suara dialog bukan dari samping, melainkan dari depan kamar, tepat di luar. Penasaran, aku kemudian bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke pintu dengan langkah pelan. Makin dekat pintu, makin jelas terdengar perbincangan itu. Sama seperti sebelumnya, perbincangan kali ini terjadi antara seorang bapak dengan seorang anak perempuan. Aku terus melangkah perlahan mendekat ke arah pintu. Sampai akhirnya langkahku berhenti ketika mendengar kalimat percakapan yang cukup membuat bulu kuduku berdiri. "Kamu mau masuk?" ucap seorang bapak-bapak tersebut. "Mau, Pak," dijawab oleh suara anak kecil. Ya, suara anak kecil perempuan itu kayaknya. Mendengar percakapan itu terjadi, dan lagi percakapan itu terjadi di depan pintu. Saat itu aku langsung berhenti melangkah. Anehnya, setelah percakapan itu terhenti, suasana jadi hening dan benar-benar hening. Kemudian aku kembali berjalan menuju tempat tidur. Belum ada suara-suara lagi, tetap sepi. Perasaanku masih tidak karuan. Di atas tempat tidur, lagi-lagi aku belum juga bisa memejamkan mata. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada apa-apa. Tapi entah menit keberapa, aku tiba-tiba menahan napas karena aku mendengar sesuatu. Aku mendengar ada suara tawa anak kecil itu. Dan kali ini bukan dari kamar sebelah. Bukan juga dari luar. Tapi dari dalam kamar. Tawa cekikikan yang terdengar jelas. Karena sumber suaranya memang dekat. Seperti dari lorong pintu. Ketika masih ketakutan, saat aku mendengarkan suara tawa itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sungguh menyeramkan. Belum secara langsung, tapi dari sudut mata aku melihat kalau ada orang di dalam kamar mandi, berdiri menghadap ke kamar, menatap ke tempat tidur. Dari gambarannya, sosok itu adalah seorang laki-laki, mengenakan jubah mandi, dan aku masih belum berani menatap langsung. Masih ketakutan akan kehadiran sosok laki-laki di kamar mandi. Tiba-tiba dari lorong pintu muncul anak kecil perempuan berumur sekitar 5-6 tahun. Dia berlari kecil di dalam kamar sambil tertawa riang. Tidak terdengar langkah kaki. Yang terdengar hanya suara tawanya saja. Ketakutanku bingung harus berbuat apa. Sambil terus berharap istriku tetap terlelap dalam tidurnya. Jangan sampai dia merasakan teror ini juga. Perasaan sangat lama anak kecil itu berlari di dalam kamar. Yang mengerikannya, dia sesekali berlari ke dekat aku. Berlari di samping tempat tidur. Dengan wajahnya yang terlihat sangat pucat. Dia juga memandang dan tersenyum datar tanpa ekspresi. Sampai akhirnya, anak kecil itu berhenti berlari. Dia berhenti di sudut kamar di samping lemari TV. Dia diam di sudut itu. Berdiri dalam gelapnya kamar. Menatap ke arahku. Dan entah apa yang ada di pikiranku waktu itu. Tiba-tiba aku malah ingin menoleh ke arah kamar mandi. Dan tepat di dalam kamar mandi, aku melihat ada sesosok bapak-bapak yang sedang berada di kamar mandi. Dia menatap ke arah tempat tidur. Di titik inilah nyaliku goyah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Sambil memejamkan mata, aku meminta pertolongannya. Tiba-tiba, istriku membalikkan badan, lalu memelukku erat. "Papi," dia menyebut namaku dengan suara yang gemetar dan ketakutan. "Berdoa, Mi, berdoa," bisikku. Saat inilah aku baru sadar kalau ternyata istriku juga mendengar dan melihat semuanya. Cukup lama kami berdoa sambil terpejam. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri membuka mata. Sosok bapak-bapak dan anak itu sudah tidak ada. Dan sudah tidak ada di kamar mandi lagi. Sudah tidak ada, Mi. "Pi, kita harus pergi dari sini." "Aku gak mau, Pi. Seram," istriku bilang begitu. Ya sudah, tanpa berdebat aku langsung setuju. Bergegas kami mengganti baju lalu keluar kamar, pergi menuju kendaraan.
Perjalanan dari kamar menuju tempat parkir ini cukup jauh. Ditambah lagi suasana yang memang sangat sepi karena masih pukul 2 pagi. Ditambah hotel yang sedang sepi penghuninya. Kami berjalan cukup cepat supaya cepat sampai di tempat parkir. Entah menit keberapa ketika kami mulai berjalan, tiba-tiba istriku yang waktu itu menggandeng tangan langsung memelukku dengan erat. Terlihat wajahnya cukup ketakutan. "Sebelah kiri, Pi, balkon atas," kata istriku begitu. Aku refleks menoleh ke tempat yang dimaksud istriku tersebut. Di salah satu villa bertingkat, di balkon, di atasnya ada sosok bapak-bapak yang terlihat di kamar mandi tadi dan seorang anak kecil perempuan. Sosok yang berada di kamar kami. Mereka berdua berdiri memperhatikan di dalam gelap yang cukup remang. Tampak cukup menyeramkan, apalagi wajahnya yang terlihat sangat pucat. Langkah kami langsung dipercepat. Cukup mengerikan. Hingga akhirnya kami sampai di parkiran. Setelah itu, kami memaksa meninggalkan hotel, mencari tempat yang masih ada orang kegiatan. Paginya, kami kembali ke hotel untuk mengambil barang-barang. Kami memutuskan untuk tidak jadi menginap 2 malam, memilih pindah ke hotel yang lain. Singkat kata, setelah sarapan, kami langsung check out. Ada percakapan dengan resepsionis ketika kami menyerahkan kunci. "Pak, maaf, kemarin tasnya ketemu," kata Mbak resepsionis. "Oh, ketemu, Mbak. Diantar oleh pegawai hotel. Maaf, saya belum ngasih tahu ya," ucapku. "Oh, begitu, Pak. Maaf. Bapak ingat pegawai hotelnya siapa?" tanya resepsionis itu. "Sepertinya pegawai magang berseragam hitam putih." "Oh, baik, Pak." Mbak resepsionis ini kelihatannya aneh. Bicaranya gelisah, tidak tahu kenapa. Tapi waktu itu kami tidak ambil pusing. Kami hanya ingin cepat pergi dari hotel menyeramkan itu. Nah, setelah selesai, kami langsung masuk ke dalam mobil dan pergi. Tapi jujur saja, aku masih penasaran, seperti ada yang tidak beres. Sebelum keluar di pos satpam, aku berhenti, lalu turun dari mobil. "Pak, kemarin di sini ada karyawan magang yang berseragam hitam putih. Sekarang orangnya mana ya? Saya cuma mau berterima kasih karena sudah mengantarkan tas saya kemarin malam," tanyaku kepada satpam. "Wah, di sini sudah nggak ada yang pegawai magang, Pak. Apalagi pegawai yang masih berseragam hitam putih. Mungkin Bapak salah lihat. Kalau ada, pasti saya tahu, Pak." Begitu jawaban dari security. Mendengar jawaban dari security itu, aku langsung kaget. Dengan cepat, aku langsung pamitan dan masuk ke mobil. Setelah itu, bergegas saya langsung meninggalkan hotel tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami, dan bagi para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dilancarkan jalan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Tetap ikuti cerita dari Keramat Horor ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.